cerita sedikit sih, Pak. Iya, Pak. Boleh gabung nggak ini? Oh, boleh dong. Silakan, Pak. Mana nih saya nih? Lewat sini saja, Pak. Lewat sana ya. Iya, biar lebih enak ngobrolnya ya. Lagi asik ngobrol apa ini tadi? Tadi si Gabriela bisa ya nih Pak, saya tuh sebenarnya mau cerita Pak. Cerita apa? Silakan cerita aja. Saya tuh ada masalah sih Pak di awal-awal masuk SMA 3 sampai sekarang Pak. Oh iya, masalahnya apa ini? Saya tuh ini Pak gak punya teman, jadi kayak jadi takut buat kenalan gitu Pak. Oh gitu ya. Terus kita kumpul-kumpul ngobrol ini inginnya hasil dari obrolan kita ini nanti apa ini? Ya saya sih pinginnya bisa ketemu solusi buat masalah saya sendiri sih Pak. Terus di situ ya juga saya kepinginnya sih cerita gitu. Siapa aja sih Pak, biar paling nggak agak lega gitu. Cerita ke Pak Kevin nggak apa-apa nih Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti eh, kita coba untuk mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang dialami Gabriel gitu ya. Oh iya. Kalau boleh cerita masalahnya apa ini? Bisa diceritakan. Oke Pak, jadi itu di awal masuk SMA 3 ini saya itu kan ingin nih kenalan sama teman-teman saya. Tapi itu saya agak takut sih Pak. Soalnya kayak ya saya juga ngerasa sendiri kalau saya itu kaku orangnya. Jadi takutnya kalau kenalan sama orang itu dianggapnya kayak aneh, so akrab, so dekat gitu sih Pak. Oh ya, kalau menurut Gabriel itu orangnya seperti apa ya? Kalau menurut saya sih Pak, saya akui sendiri. Banyak dari mungkin keluarga ataupun orang-orang terdekat saya itu bilang kalau saya itu sebenarnya itu pintar dalam hal akademis. Oh iya iya. Gitu, Pak. Terus di situ saya juga tipe orang yang bisa diandalkan. Jadi emang dari dulu itu saya sudah sering mendapat kepercayaan dari orang-orang terdekat saya kalau misalnya saya diserahkan tugas, saya bisa melakukannya, begitu Pak. Oh iya. Kalau menurut Gabriel sendiri, Gabriel itu merasa ada kekurangan di mana ini? Kelemahannya apa? Kelemahannya? Nah, kalau itu sih Pak, mungkin tuh ya, seperti keluarga saya itu juga bilang sendiri, mungkin karena saya terlalu fokus pada akademis, jadinya saya tidak mau apa ya tertutup gitu Pak. Jadi Oh gitu. kurang mau membaur dengan sesama. Jadinya kayak setiap kali mau kenalan sama orang tuh jadi nggak tahu harus mau ngapain kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kayak terjadi hal yang lumrah kalau misalnya saya dianggapnya kaku. Oh gitu ya. Jadi Gabriel itu merasa jadi orang itu kaku seperti Iya, itu ya. saya juga ini sih Pak, sering dapat masukan dari teman-teman atau keluarga kalau apa, jangan terlalu fokus pada buku gitu, nanti kayak dianggap kutu buku gitu kan, nanti kayak tidak mau berbaur sama orang luar gitu Pak. Oh gitu ya. Kalau menurut Gabriel, teman-teman di kelas gimana terhadap Gabriel itu gimana? Sebenarnya sih baik-baik semua sih Pak, cuman kadang tuh saya nggak tahu saya harus apa ya gimana ya, umpan baliknya ke mereka tuh bagaimana gitu. Mereka tuh ramah juga ke saya, tapi saya takutnya tuh ya kayak gitu tadi, kayak karena aku jadi kayak saya nggak tahu umpan balik saya harus seperti apa gitu gimana. Saya nanti juga takut kalau misalnya kayak tiba-tiba akrab itu malah dianggapnya juga aneh, kok saya kok kayak gini jadinya Oh malah gitu aneh ya. gitu. Kelihatannya kok ada perubahan Iya, gitu ya. perubahannya kok nggak jelas gitu. Nggak jelas itu ya. Diem malah jadi Itu ya. Iya. Nah, terus kalau menurut Gabriel itu eh, pernah enggak pengalaman apa yang menjadikan Gabriel itu bisa menjadi yang berbeda begitu dalam berteman begitu? kalau dari
kan saya itu emang ya orangnya tipe yang kaku begitu kan Pak. Tetapi tuh hal ini tentu 180 derajat berbeda dengan orang tua saya yang sangat-sangat supel, semua orang tuh bisa kayak nyambung topiknya gitu. Sedangkan saya cuma bisanya kayak diem ikut ikut nimbrung aja gitu, begitu ya. Oh iya iya. Di situ saya kan sudah mulai masuk ke SMA nih, kan sudah saatnya saya mulai bisa sedikit-sedikit dilepaskan kan Pak. Orang tua saya juga sudah mulai melepaskan pada saya, jadi saya juga bisa diserahkan hak bebas saya untuk misal kalau buat pergi bersama teman gitu kan Pak. Dari dulu juga saya kurang suka sih Pak kalau misalnya teman ngajak saya buat main bareng gitu. Tapi kali ini saya juga mulai disuruh, ayo dong coba main gitu ya. Coba. Jadi ya kayak saya juga mau nggak mau harus tetap nyoba gitu kan Pak. Ya kalau nggak bukan sekarang, kapan lagi saya bisa main nikmatin masa-masa kayak gini gitu Pak. Oh iya, kalau Gabriel itu tipe temen yang Gabriel sukai itu kira-kira yang seperti apa? Kayak aku ya. Oh iya, Ya, teman-temannya nih. saya juga suka nih Pak sama nih dua orang ini. Oh iya, gimana? Sukanya tuh ya karena mereka tuh juga supel gitu kan Pak. Jadi kayak diajak omong apa ya nyambung gitu deh. Oh, Terus juga ya enak aja. suka diajak dengan omong. orang yang supel gitu ya. Tapi juga enggak yang yang penting sih jangan terlalu pendiam sama jangan terlalu berisik. Jadi kayak ya udah ngomongnya secukupnya aja gitu tuh Pak. Oh, Dan mereka ini kebetulan ya juga pas buat saya gitu. Terus Gabriel itu orang-orang yang tidak disukai itu yang seperti apa itu? Saya cuman ini sih Pak, agak tidak suka itu sama orang yang gimana ya Pak, kayak semisal saya memberikan tanggung jawab apa gitu kepada teman saya, tapi malah teman saya malah menyerahkan kembali itu ke tanggung jawabnya dia malah kepada saya. Jadi kayak lempar tanggung jawab gitu kan Pak, itu saya kurang suka. Terus habis itu kalau semisal kayak ada orang yang salah tapi kayak gengsi buat minta maaf gitu kan Pak. Oh iya iya. Iya, saya juga kadang kayak rasa kok malah orang yang salah ini malah nyalahin ke saya. Iya. Padahal yang salah iya. Gitu ya. Sifat yang seperti itu yang tidak disukai ya. Betul. Terus ada lagi kalau misalnya kayak saya lagi cerita gitu kan Pak, tapi ternyata tuh umpan baunya itu kayak malah ngeremehin saya gitu Pak. Jadi dia kayak ya udahlah gitu, tinggal aja. Ya, responnya Jadi kadang tuh malah saya pas misalnya gini, pas orangnya belalah tuh tipenya sama kayak saya gitu kan Pak, tapi malah orangnya kayak gitu, jadi kayak aduh nggak tahu mau cerita lagi sama siapa gitu. Takutnya nanti waktu ceritanya malah digibahin kemana-mana. Malah tahu dan itu trust issue Pak. Iya. Iya. Terus kejadian apa yang pernah kamu alami itu? Yang kalau pertama itu saya ini kan mau coba ini kan Pak, kenalan sama pas itu sama beberapa teman lain gitu, ada teman yang bikin saya ajak kenalan gitu kan Pak. Tapi tuh ya jelas teman yang saya ajak kenalan ini tuh agak bukan tipe yang saya sukai gitu Pak. Oh begitu. Jadi Ya. kayak ya saya pengen tanya gini dan jelas kan saya juga bingung ini tuh gimana sih materinya gimana, tapi tuh malah saya dikatain masa gimana sih kamu nggak bisa gitu, jadi kayak Jadi sudah minder duluan begitu ya. Jadi kayak saya tuh juga jadi pikirin tuh kata-katanya emang saya salah apa ya gitu. Iya, saya malah jadi overthinking gitu kan Pak, mungkin kayak tiba-tiba datang nanyain materinya apa, padahal sebelumnya juga udah kenalan baik-baik aja gitu. Jadi gitu kan Pak, jadi tuh kayak saya tuh sedih ngerasa kayak aduh takut nih buat gitu sama temen yang lain gitu. Ada nggak pernah kejadian kamu mencoba berteman itu ternyata mudah sekali dengan teman itu begitu? Ada juga tuh Pak. Gimana itu ceritanya? Pertama tuh kan saya kenalannya sama Kak Ella itu Pak.
Oh iya, dengan Rafaela ini ya. Yes. Oh iya. Nah itu kan adalah kan karena sama-sama ikut pelita itu Pak. Oh ikut pelita. Iya, Ya. jadinya ya makin deket gitu Pak. Namanya itu kenalan tuh ya nanyain apa ya? Iya, cuma nanya apa? Nanyain apa tuh namanya? Basa-basi gitu. Oh, Basa-basi berarti doang. awalnya basa-basi. Iya, dia kan tadinya kan buat itu kan Pak status di WA. Oh gitu. Saya balen, Bisik Ah. banget, Pak. Iya Pak, bisik banget Pak di kelas. Tapi tuh saya juga kagumnya dari dia tuh dia bisa kenalan sama orang tuh cepat gitu Cepat Pak. gitu, Jadi ya. kayak mau ketemu sama orang baru tuh juga langsung cepet nyambung gitu. Oh, gitu ya. Gede banget. Bener. Berarti apa yang kamu bisa ambil dari si Rafaela ini menurut kamu? Saya sih belajar PD. Iya, belajar PD. Saya dirinya itu Pak. Oh iya. Aku speakingnya sama Rafael saya juga bagus. Sama Oh, Novi public juga. speakingnya bagus gitu ya. Ya, apalagi ini kan mau ke Jepang gitu kan. Oh, iya. Dan melalui proses-proses itu kayak yang saya kagum itu kalau dari kemarin tuh kayak akademisnya bagus, non akademisnya juga bagus, tapi speakingnya juga bagus, jadi kan yang kayak Oh, perfect. teman-temanku aja bisa, masa aku enggak. Jadi itu yang jadi kayak pemacu saya buat, ayo, bisa yuk, Gitu ya. bisa yuk, Pelajaran apa yang kamu ambil dari dua temanmu ini kalau menurut kamu yang bisa kamu terapkan di diri kamu misalnya? Kalau dari saya sih Pak, itu aja sih Pak. Buat relasinya itu juga penting. Relasinya juga Relasi juga penting. non akademis dia. Iya. betul. Tapi juga saya tetap gak boleh ninggalin kewajiban belajar saya. Jadi ini juga jadi pemacu saya gini Pak. Gimana caranya kamu ngatur waktu biar teman kamu tuh tetap bisa banyak, tapi belajarmu juga tidak kurang gitu. Prestasinya juga gak nurun. Jadi kayak malah harus tetap naik. Iya, iya, Itu yang iya. saya juga belajar gitu ya Pak. Pertama tuh kayak dari misalnya contoh teman-teman saya yang anak olimpiade gitu kan Pak, atau ikut KSN gitu kan Pak, itu kan jadi kamu tuh bisa ikut kegiatan macam-macam tapi tetap bisa masuk KSN tuh gimana caranya. Berarti juga banyak bertanya ke teman-teman gitu ya. Iya. Oh iya. Terus kalau misalnya dari keluarga apa yang kamu rasakan? Kalau dari keluarga sih Pak, memang ya sejauh ini tuh saya sebenarnya kepengen minta solusi gitu kan Pak, Iya. tapi yang dikasih cuma sekedar ya mas, salahnya kamu nggak deket sama ini, salahnya kamu nggak ikut keluar, diajak keluar malah kayak gini gitu. Yang ada kan malah saya kan kayak jadi nggak, malah tambah nggak tahu toh kayak saya harus ngapain gitu. Tapi kadang itu juga kalau pas lagi bicara baik-baik tuh ya keluarga saya juga ngasih solusi. Yaudah yuk coba, ini ada organisasi ini ada lomba ini, coba ikut. Nah itu kan jadi kayak oh ya udah saya ikut aja gitu. Ikut lomba juga nambah relasi sih Pak. Oh gitu ya. Jadi salah satu untuk nambah relasi ya kita ikut organisasi, ikut lomba juga ya gitu ya. Iya. Oh iya. Itu kalau misalnya kayak diajak buat nongkrong main gitu sih Pak, selagi nggak ada keperluan penting ya nggak apa-apa kalau itu aja gitu. Dan nongkrongnya positif. Dan Iya. nongkrongnya positif. Jadi bisa nongkrong bareng Iya. gitu ya. Bisa belajar bareng gitu ya. Itu juga bisa menambah juga ya menurut kalian ya. Iya. Oh, iya. Terus kalau menurut Gabriel nih, biar Gabriel itu bisa nanti punya banyak teman itu, menurut Gabriel itu harus gimana? Kalau dari saya sendiri sih Pak, saya juga harus coba buat sadari diri juga sih Pak, buat introspeksi diri gitu. Ya saya juga pastinya juga butuh teman-teman, terutama dua orang ini gitu kan Pak, buat misalnya sentuh dekat ke orang lain gitu kan Pak. Ya saya juga butuh penilaiannya juga gitu. Emang salahnya saya itu gimana kok saya itu sampai saat ini kayak tetap kaku gitu kan Pak. Kalau misal saya juga temenan sama dua orang ini kan bisa jadi supaya malah juga ikut nular gitu ke Oh, saya gitu gitu kan ya. Pak. Iya. Jadi gimana ngilangi kakunya itu rencananya itu. Gabriel gimana ini? Ya buat ngilangin kakunya itu saya sih ini ada ini sih Pak, di lingkungan saya tuh
ada undangan buat ikut organisasi. Ya, jadi organisasinya di Oh, rumah saya. mengikuti organisasi. Iya, jadi saya juga ada rencana kepingin ikutan organisasinya itu. Tujuannya sih ya kan karena saya belum pernah nyoba nih kan Pak ikut organisasi. Iya. Siapa tahu saya bisa ketemu sama teman-teman yang malahan setipe banget sama saya, yang juga sama-sama masalah itu ada yang Bisa sama gitu. nyambung. Iya. Gitu ya. Punya rencana lagi yang lain selain ikut organisasi, mungkin ada punya rencana lagi kalau misalnya di dalam kelas apa rencananya? Kalau di dalam kelas sih sebenarnya kan karena saya ngikutin ini nih kan Pak, jadi kan jelas kan dua teman saya ini tuh juga suka banget nih Pak kalau misalnya kayak diajak keluar gitu kan Pak, kalau misalnya ngajak main gitu. Saya juga bisa nih ikutan sama mereka gitu kan Pak. Kadang malah saya tuh bisa kenalan sama teman-temannya mereka gitu Pak. Jadi kayak ya saya misalnya nih si Rafaela ini punya teman lain gitu kan Pak yang belum saya kenal. Disitu kan saya kan ya ikutan aja gitu kan Pak. Tapi itu ya tadinya emang diem-diem gitu. Tapi terus ya lama-lama ya Nyambung. kenalan, terus nyambung aja gitu kan Pak. Apa yang bisa kamu ambil nih dari dua teman ini? Mungkin bisa kamu ambil apa sih sisi-sisi yang menurut kamu bisa menambah penguatan di kamu untuk bisa lebih banyak punya teman begitu? Sebenarnya sih kalau biar buat ngurangin kakunya saya ini, sifat-sifat positif yang bisa saya ambil itu dari ininya sih Pak, gimana caranya mereka tuh bisa nyambung topiknya sama orang lain, bisa nyambung topiknya begitu ya, adaptasinya gitu kan Pak. Kadang kan kayak misalnya kayak tadi Novin gitu kan ngomong berbicara sama Pak Karmin bisa kayak tentang SMA 3 itu kayak gimana gitu kan Pak. Kadang itu ada beberapa kosakata itu yang belum saya pahami gitu kan Pak. Emang berhubung juga itu gimana sih Pak, misalkan kayak itu tadi. Nah itu tuh jadi tuh saya malah jadi juga nambah wawasan gitu kan Pak. Jadi ya kuncinya dari situ nambah wawasan. Berarti nambah wawasan biar komunikasinya bisa nyambung gitu ya. Ada lagi mungkin sering hal yang dilakukan bersama dua temannya ini apa ini? Saya tuh ini sih Pak juga punya nih teman lain nih Pak selain mereka berdua ini. Saya tuh punya teman ya anak kelas Olim. Nah saya tuh juga diajak nih kan Pak, kadang tuh kalau mungkin pas weekend gitu, yuk kita nongkrong gimana gitu, mau ngapain, mau belajar ini gitu, belajar mata pelajaran ini gitu. Jadi saya juga ya udah gitu Pak, ini saya ya ikut aja gitu Pak buat ini. Berarti ikut bergabung nongkrong gitu ya. Nongkrong asalkan selagi nongkrongnya itu positif, saya sih boleh-boleh aja gitu. Kalau misal kayak yang ya sekedar main aja gitu juga nggak apa-apa Pak. Atau mungkin sih ya. Belajar Healing. Iya. Oke, ke depan apa yang kamu mau rencanakan ini biar kamu setelah ini bisa banyak teman, terus sifat-sifat kamu yang kamu rasa itu jadi kelemahan kamu itu bisa hilang seperti itu. Apa ya? Tadi itu Pak, nggak boleh lah ikut organisasi. Ikut nongkrong. Dari gitu ya. Organisasinya itu misalnya ya itu nanti saya akan manfaatkan waktu saya, jadi kayak ya organisasi sendiri itu kan memang ada tujuannya tuh, ya tujuan organisasi itu gimana gitu. Nah tapi saya nggak kayak dulu lagi, saya nggak bakal fokus ke tujuannya organisasi dibentuk itu, tapi saya juga pengen fokus ke gimana relasinya. Cari temennya juga. Cari temennya bagaimana? Iya, kan organisasi buat nyampe tujuan itu kan nggak bisa buat satu orang kan. Iya, kalau sendiri berat banget dong. Berat banget. Iya. Jadi harus juga butuh banyak teman. Nah, biar buat banyak temennya itu, saya juga harus bisa adaptasi juga sama teman-teman yang lain gitu. Iya.
Kira-kira siapa ini yang mau dimintai bantuan biar rencananya Gabriel ini bisa terlaksana gitu? Oh, kalau itu sih Pak, Julius Rafael sama Norin sih Pak. Oh iya. Selain Rafael sama Norin ada lagi yang mau dimintain bantuan? Itu sih Pak, ketua kelas. Ketua Ya, kelas. ketua kelas saya Bilgi Saiga. Itu Hmm, ya dia juga kalau kalau saya bicarakan tentang dia sih Pak, saya itu masih terkagum-kagum sih Pak sama dia. Oh, iya. Itu gimana ya, Bilgis itu orangnya tuh dia dikasih tanggung jawab masih berat apapun sih tetap bisa menjalankan Melaksanakan semuanya itu sampai ya. tuntas gitu kan Oh Pak. begitu ya. Iya, dia juga bisa cepat tuh adaptasi sama teman-teman lain. Hmm, Kadang juga saya kalau deket sama dia, itu juga dikenalin tuh sama teman-teman yang lain. Jadi saya juga bisa buat ini ikutan dapat teman gitu kan Pak, juga bisa. oh, iya. Saya kira menurut kamu apa ya, masalahnya sudah bisa kamu rasakan belum? Kalau kamu sudah punya rencana untuk menyelesaikan apa yang kamu rasakan masalahnya ini? Udah, Sudah ya. biasanya sudah. Ya. Sekarang menurut Gabriel berarti eh, permasalahan Gabriel ini sudah bisa punya gambaran solusinya belum? Udah sih Pak, saya juga kalau mulai berusaha mulai dari sekarang sih Pak. Oh iya. Rencana aksinya mau dilakukan mulai kapan ini? Kalau rencana aksinya itu kan Pak, itu organisasinya itu kan dimulainya kan 5 hari lagi ya minggu depan gitu kan Pak. Oh, minggu depan Ya, berarti sudah sudah mau mulai kita mulai saya sudah mengikuti bekerja, kegiatan Iya, gitu Pak. ya. Terus mulai membuka diri dari rasa menutupnya ini, kira-kira mau rencana aksinya mulai kapan ini? Ya inisiatif sih Pak, kayak mulai disiap-siapin dulu sebelum kita organisasi. Ya maksudnya kayak disiap-siapinnya tuh lebih ke ini sih Pak. Coba buat percaya diri aja, nggak usah takut dianggap ini Sok kenal, sok Oh, akrab. gitu. Ini dicobain aja sih Pak, buat percaya diri. Oh, iya. Ya oke, saya kira itu mungkin pertemuan kita ada yang perlu diobrolkan lagi. Kayaknya sih cukup, Pak. Cukup ya. Mungkin bisa, iya bisa Kapan lagi kalau ada curhat-curhat lagi Oh, kapan-kapan. Oke ya, Mm-mm. kira kita sudah cukup ini ya ngobrol-ngobrolnya ya. Sudah. Silakan kalian bisa balik ke kelas lagi. Saya tak melanjutkan pekerjaan saya ya. ya. Oke Siap, ya. Pak. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, Terima kasih, terima kasih, Pak. sama-sama.